Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat matahari dari barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini saya akan mengkritik tentang proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang menghabiskan anggaran sekitar 100 triliun lebih, dan untuk itu katanya pemerintah sampai menjaminkan APBN. Nah, kenapa saya harus mengkritik ini ya? Alasannya karena kita bahas bersama. Oke. Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini menghabiskan anggaran 100 triliun lebih. Itu menurut saya adalah proyek Jokowi yang paling ngaco. Kenapa saya katakan paling ngaco? Karena Jokowi akan membangun IKN yang posisinya ada di Kalimantan Timur. Ya, tuh. Korelasinya apa? Kok ngaco? Saya jelaskan ya. Jakarta itu kenapa padat penduduk ya? Karena menurut data dari Mbah Google yang saya peroleh, Jakarta itu menyumbang 70% perputaran uang nasional. Jadi artinya 70% uang berputar di Jakarta. Itulah yang menyebabkan orang-orang dari seluruh pelosok Nusantara bahkan mancanegara berdatangan ke Jakarta. Kenapa? Ingin mendapatkan ya setitik rezeki dari 70% itu, ya kan? Nah, sehingga Jakarta itu menjadi padat penduduk. Dan karena Jakarta nggak nampung, akhirnya tersebarlah tuh ke sekitar Jakarta itu, Jabodetabek, ya. Terus daerah-daerah sekitar juga banyak yang berdatangan ke Jakarta pada siang hari dan sorenya pulang ke daerah masing-masing ya, seperti Bandung, daerah Bandung itu penduduk Bandung itu Jawa Barat banyak yang mencari nafkah juga di Jakarta, sehingga mereka pulang pergi ya. Jadi yang berkantor di Jakarta bisa kalau naik kereta cepat itu pulang pergi Jakarta ya. Nah, ngaconya di sini ibu kota akan pindah ke IKN, ke Kalimantan. Artinya apa? Yang tadinya 70% perputaran uang nasional berada di ibu kota Jakarta, mungkin akan berpindah ke ibu kota baru. Artinya perputaran uang di Jakarta nanti akan lebih sedikit. Ya. Nanti perlahan-lahan Jakarta akan sepi. Otomatis itu merembes kepada ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di Jakarta. Ya kan seperti itu. Artinya apa? Bisa jadi nanti penumpang kereta cepat ini di masa akan datang setelah IKN ini berdiri tidak akan banyak lagi, alias sepi. Bisa jadi nanti kereta cepat itu akan seperti Tanah Abang. Seperti pasar Tanah Abang. Nanti kalau misalnya dikritik nanti ya, oh kenapa kereta cepat sepi begitu? Oh karena adanya bus-bus ya kan, adanya kereta juga yang lain, adanya jalan tol. Nanti itu yang disalahkan. Padahal memang karena sudah sepi, orang-orang yang mencari nafkah di sana sudah tidak ada, karena lapangan pekerjaan pun pasti akan berkurang drastis, berpindah kepada ibu kota baru. Bayangkan semua departemen-departemen kementerian juga akan pindah. Ya. Eksekutif, kantor-kantor eksekutif, legislatif, yudikatif akan pindah ke ibu kota baru. Ya. Anggaran untuk ibu kota itu akan berkurang drastis, berpindah ke ibu kota baru. Nah, jadi Jakarta itu nanti akan sepi, pelan-pelan itu akan menjadi kota hantu. Ya. Terus lalu lintasnya juga ya akan sepi juga. Jadi jalan tol yang
dibuat di Jawa itu, sepanjang ujung Jawa itu akan sepi juga. Imbasnya ke situ. Kalau nanti ada pembangunan IKN ini, ya keuntungannya sih kemacetan di Jakarta mungkin akan terurai. Tetapi proyek-proyek yang sudah terlanjur dibuat untuk mengurai kemacetan di Jakarta itu akan menjadi proyek yang cuma menghabis-habiskan anggaran, yang menyebabkan negara utang. Bayangkan proyek kereta api cepat itu ngutang ke Cina. Sampai-sampai katanya pemerintah menjaminkan APBN. Ya. Kenapa tidak kepikiran seperti itu? Kenapa para pemimpin kita, kenapa presiden itu tidak memikirkan itu? Ya. Kalau misalnya berpikir dulu baru berbuat, ya kan, tidak mungkin akan terjadi carut-marut penghabisan anggaran, pemborosan anggaran. Bayangkan ribuan triliun utang negara kita dipakai untuk membangun infrastruktur yang kebanyakan ada di Pulau Jawa. Yang nantinya kalau ibu kota negara itu pindah, itu akan menjadi sia-sia. Ya. Dan itu otomatis nanti akan membebani rakyat. Kenapa? Pemerintah itu harus membayar cicilan utang. Sementara produk-produk yang beredar di Indonesia adalah kebanyakan produk-produk impor. Uang hasil utang itu ya ujungnya akan mengalir keluar lagi dengan cara apa? Ya, membeli barang-barang impor kayak mobil, motor, produk lain-lain, HP, segala macam. Ya, mungkin sekarang ekonomi masih berputar dengan baik karena masih adanya sisa-sisa hasil utang itu yang berputar, ya kan, memutar roda perekonomian. Tapi lama-lama kan uang itu akan habis beransur-ansur masuk ke rekeningnya para konglomerat yang sudah punya gurita-gurita bisnis dan lari keluar dari membeli produk-produk asing. Ya. Itu yang akan terjadi. Kenapa kereta cepat itu tidak dibuat di Kalimantan saja, dari ujung Kalimantan ke ujung Kalimantan, misalnya dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Barat? Saya kira itu lebih efektif. Ya. Nantinya akan rame kalau memang IKN itu akan jadi dibangun. Jadi jangan-jangan sebenarnya ya proyek IKN ini adalah proyek yang akan mangkrak nanti, seperti proyek Hambalan. Lihat saja, padahal itu bukan main-main, akan memakan biaya sekitar katanya 500 triliun. Nah, kenapa rakyat yang akan terbebani? Karena rakyatlah yang akan menanggung utang-utang itu. Bagaimana pemerintah kalau misalnya ingin membayar utang dan hasil pajak atau pendapatan negara tidak memenuhi itu, maka akan ada yang naik lagi seperti tarif listrik lah, tarif BBM, segala macam. Semua itu akan naik harganya. Ujung-ujungnya untuk mendapatkan keuntungan demi membayar cicilan utang dan pokoknya utang itu. Nah, siapa yang terbebani? Ya tentunya masyarakat kecil lagi. Karena apa? Ya BBM-nya harganya sama, orang kaya, orang miskin sama harga BBM-nya, ya. Harga minyak gorengnya sama, ya kan? Harga lain-lainnya sama. Jadi masyarakat nanti yang akan menderita, ya, oleh kebijakan yang ngaco. Ya, bayangkan 70% nanti. Iya, kalau sekarang itu penyeberangan Bakauni, ya, Merak Bakauni itu masih rame sekarang karena akses ke Sumatera dan Jakarta itu, ya kan, masih rame. Kenapa? Karena Jakarta masih menjadi tujuan utama para pencari uang, para pencari kerja. Belum lagi wisatawan dari daerah-daerah itu datang ke Jakarta segala macam, sehingga menambah perputaran uang di Jakarta. Tapi begitu nanti pindah ibu kotanya, maka IKN lah yang akan ramai, dan di sana nanti tempat perputaran uang. Ya, maka yang akan ramai nanti itu adalah penyeberangan dari Pulau Jawa ke Kalimantan, penyeberangan dari Kalimantan ke Sulawesi.
Kan seperti itu. Penyeberangan, bukan penyeberangan ya. Ya mungkin laut, menggunakan laut dari Sumatera ke Pulau Kalimantan seperti itu. Ya, lagian apain sih ya? Jalan tol itu menghabiskan anggaran yang begitu besar begitu ya kan? Urgensinya apa? Kalau memang ingin cepat, ya kan sudah ada pesawat terbang yang lebih cepat. Ya. Kenapa? Karena jalan tol itu mematikan usaha-usaha masyarakat, usaha rakyat yang ada di pinggir jalan. Jalan yang semula rame sehingga jualan-jualannya laku di pinggir jalan, tiba-tiba ada jalan tol, tidak ada lagi yang mampir untuk singgah. Inilah yang membuat melemahnya perekonomian di Indonesia, matinya UMKM. Siapa yang matikan UMKM? Ya proyek-proyek pemerintah sendiri. Seperti misalnya Tanah Abang yang sepi, kok TikTok yang disalahin? Padahal itu karena tidak becusnya pemerintah dalam mengatur negara. Apa? Tidak mampu menciptakan keamanan. Ya kan? Sehingga orang apa yang datang berbelanja di Tanah Abang itu kan, selain orang-orang daerah sekitar Jakarta dan Jakarta, itu dari pulau-pulau lain juga. Ya, dari Sulawesi, dari Sumatera, apa semua datang belanja situ. Ya kan, terus dibawa ke daerahnya dijual lagi seperti itu. Nah, dengan adanya sekarang pasar online, orang nggak usah capek-capek lagi datang lihat-lihat barang di Jakarta untuk beli, tinggal lihat-lihat di pasar online. Ya udah, juga harganya lebih terjangkau karena pasar online itu kan dapat sponsor apa segala macam. Terus pajak untuk toko online di situ juga kecil, ya kan? Sehingga bisa menjual lebih murah. Nah, akhirnya apa? Ya masyarakat lebih cenderung untuk berbelanja di pasar online daripada pergi di Tanah Abang. Di sana banyak copet, ya kan? Terus macet, ya kan? Polusi udara. Pokoknya ndak safe begitu. Orang merasa tidak aman, tidak nyaman untuk pergi ke sana. Akhirnya sepi. Kok TikTok yang disalahin ya? Kacau juga nih pemerintah ini ya. Nah begitu. Kalau misalnya begitu, kenapa misalnya ojek online tidak dilarang juga? Karena itu mematikan ojek-ojek masyarakat juga, ojek-ojek lokal. Kalau melihatnya ke situ. Kenapa franchise minimarket itu tidak dilarang juga sekalian? Karena itu mematikan usaha-usaha di daerah-daerah. Ketika franchise minimarket itu masuk ke daerah dan mereka punya kerjasama yang lebih bagus dengan para produsen-produsen sehingga bisa memberikan harga yang lebih baik, lebih terjangkau, terus tempatnya juga enak, asik, maka itu akan mematikan usaha-usaha perdagangan di daerah-daerah. Nah, kenapa itu tidak disorot juga? Bayangkan seluruh Indonesia itu terjadi loh. Itu terjadi seluruh Indonesia. Tapi kenapa pemerintah tidak berani melarang franchise minimarket begitu? Tidak boleh begitu. Karena orang-orang yang punya franchise itu ya orang-orang yang mendukung pemerintahan tentunya. Ya kan seperti itu. Ya, jadi pemerintah yang salah, tapi yang TikTok yang disalahin. Sampai-sampai artis dilarang dagang di TikTok, ya kan? Aduh. Jadi itu tadi ya, kita jadi jauh melenceng, tapi yang jelas pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini menurut saya proyek yang ngaco, paling ngaco kalau ibu kota IKN itu akan jadi dibangun, kecuali kalau IKN itu adalah proyek asal-asalan, proyek yang akan mangkrak, tapi dananya sudah cair. Memang luar biasa ya. Kalau sampai itu mangkrak, berarti kita semua dikibulin ini, rakyat Indonesia ini, oleh orang yang dipuji-puji banyak orang ya. Tapi saya lihat IKN ini akan mangkrak ya.
akan mangkrak. Kenapa? Karena mayoritas penduduk Indonesia bertempat tinggal di Jawa. Perputaran uang di Indonesia yang mungkin 80% ada di Jawa. Ya, ditambah dengan ibu kota yang ada di Jawa. Ketika ibu kotanya nanti pindah, maka masyarakat Jawa akan susah mencari uang di daerah Jawa. Iya, dan penduduk Indonesia mayoritas tinggal di separuh lebih penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Makanya ini akan menjadi ancaman kepada Pak Ganjar Pranowo kalau isu-isu IKN ini masih tetap akan dilanjutkan, ataupun Pak Prabowo. Ya, masyarakat Jawa mungkin akan ketakutan. Sekarang aja kemiskinan masih banyak dan ibu kota masih berada di Pulau Jawa. Bagaimana kalau ibu kota nanti pindah? Bisa jadi kemiskinan akan bertambah banyak. Ya, kenapa? Utamanya misalnya daerah Jakarta. Ketika ibu kota pindah, kos-kosan, ya, banyak orang-orang masyarakat di sana berinvestasi kepada kos-kosan, ke hotel-hotel. Itu akan sepi. Ya, mall-mall, tempat-tempat hiburan, ya, apalagi restoran-restoran akan banyak yang gulung tikar. Karena apa? Kalau penduduk Jakarta nanti sudah sepi, pengunjung Jakarta nanti sudah sepi. Kenapa? Ya karena berkunjung ke ibu kota baru. Nah, pasti mereka akan mencari antitesis, ya. Orang yang tidak setuju atau calon pemimpin yang tidak setuju dengan IKN ini. Iya, karena ini menyangkut urusan perut di masa akan datang. Apakah itu tidak dipikirkan oleh Jokowi? Ya. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.